Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Maharani dengan NIM 123200019 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek yang telah saya kerjakan dengan tema yaitu pemilihan tempat kos putri terbaik dengan metode SAW. Di sini saya menentukan sendiri ada 5 kriteria. Yang pertama, C1 yaitu biaya dengan atribut kos, C2 lokasi dengan atribut kos, C3 fasilitas dengan atribut benefit, C4 situasi dengan atribut benefit, dan C5 kebersihan dengan atribut benefit juga. Selanjutnya, menentukan nilai bobot untuk setiap variabel dan kriteria. Di sini menentukan untuk kriteria biaya semakin murah maka akan semakin baik yaitu kos. Di sini saya menggunakan range 1 sampai 10. Begitu juga dengan kriteria yang lain. Di sini ada kurang dari 500.000, saya beri nilai 3. Dan sampai lebih dari 2 juta, lebih dari sama dengan 2 juta, saya beri nilai 10. Kemudian ada kriteria lokasi kos dengan kampus, tempat perbelanjaan, kebutuhan sehari-hari, laundry, tempat fotokopi, warung makan, maupun taman. Semakin dekat dengan tempat-tempat tersebut, maka akan semakin baik, yaitu atribut kos. Diberi nilai kurang dari sama dengan 500 meter, yaitu nilai 3. 500 meter sampai 1 km diberi nilai 5, dan selanjutnya yang lainnya. Setelah itu, fasilitas, kriteria fasilitas yang diberikan semakin lengkap, semakin baik, seperti tempat tidur, lemari, air, listrik, dan wifi, maka diberi atribut benefit. Jika tidak lengkap, mendapat nilai 3, cukup lengkap 7, dan sangat lengkap itu 10. Selanjutnya, kriteria situasi. Situasi yang aman akan semakin baik, yaitu atribut benefit. Tidak aman 5, cukup aman 8, sangat aman 10. Selanjutnya, kriteria kebersihan, semakin bersih lingkungan kos semakin baik, benefit. Tidak bersih 3, cukup bersih 5, sangat bersih 10. Kemudian, saya berikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan pribadi. Dengan bobot kriteria yang pertama 0,30, C2 0,25, C3 0,20, C4 0,15, dan C5 0,10 dengan total 1. Selanjutnya saya menentukan alternatif kos, yaitu ada 5, kos Asrijaya, kos Rikandi, kos Putri Arjuna, kos Afis, dan kos Anjani. Selanjutnya setiap alternatif diberi variabel untuk masing-masing kriteria sesuai dengan keadaan alternatif yang ada. Di sini saya telah membuat untuk setiap alternatif dan masing-masing kriteria. Yang selanjutnya yaitu mengkonversi data yang telah ada sebelumnya ini ke nilai range yang telah dibuat, yaitu 1 sampai 10. Misalnya saja alternatif pertama, kriteria pertama. Di sini kenapa 3? Karena di sini dari data biayanya untuk kos Asrijaya dengan kriteria biaya kurang dari sama dengan 500 sesuai data yang telah dibuat sebelumnya. Kurang dari 500.000 itu diberi nilai 3. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti misalnya kita lihat di sini alternatif 3, kriteria 3, alternatif 3, kriteria 3 sangat lengkap. Kita lihat kriteria yang ketiga. Kriteria ketiga fasilitas mendapat sangat lengkap, mendapat nilai 10, maka akan diberi nilai 10. Selanjutnya dibentuk matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada masing-masing kriteria. Dibentuklah matriks sebagai berikut sesuai dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya. Konversi data yang tadi, yang ini. Kemudian matriks ini dilanjutkan perhitungan ke Excel maupun MATLAB. Selanjutnya melakukan normalisasi matriks X dengan menghitung nilai rating kinerja
ternormalisasi dari alternatif pada kriteria dengan formula minimal atau maksimal. Jika kriteria atau atributnya cost, maka menggunakan formula minimal, sedangkan jika kriterianya benefit, menggunakan formula maksimal. Selanjutnya, hasil akhir nilai preferensi VI diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi W yang bersesuaian elemen kolom matriks. Selanjutnya, kita buka Excel. Di Excel saya masukkan terlebih dahulu matriks X yang ini, matriks tabel rating kecocokan. Saya berikan juga di sini atributnya sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, kriteria pertama cost, kriteria kedua cost, kriteria ketiga benefit, kriteria keempat benefit, dan kriteria kelima juga benefit. Kemudian matriks normalisasinya, di sini saya gunakan rumus if dengan kondisinya yaitu berdasarkan atribut yang ada. Di sini saya gunakan if kondisi jika kriteria pertamanya cost, maka menggunakan rumus atau formula minimal, jika tidak maka menggunakan maksimal. Seperti contoh di sini untuk matriks baris pertama kolom pertama, di sini ada angka 1. Di sini if kriteria pertama cost, karena di sini kriteria pertamanya cost, B10, maka menggunakan rumus formula minimal yaitu nilai minimal dari kriteria pertama atau kolom pertama ini, yaitu nilai minimalnya 3, maka 3 akan dibagi dengan nilai pada baris dan kolom tersebut, yaitu 3 dibagi 3 menjadi 1. Contoh lain misalnya di kriteria keempat, di sini jika dia cost, tapi karena dia di sini benefit, maka dia akan menggunakan rumus yang max. Maka dari kolom kriteria 4, nilai yang paling maksimal adalah 10, sehingga di sini nilai dari kolom tersebut 8, maka 8 akan dibagi dengan nilai maksimal kriteria keempat yaitu 10, 8 dibagi 10 menjadi 0,8. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini saya masukkan juga bobot untuk setiap kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya perkalian nilai matriks yang sudah dinormalisasi dengan bobot kriteria. Pada setiap alternatif, di sini alternatif pertama, nilai dari alternatif pertama, kriteria pertama yaitu 1. Di sini 1 akan dikalikan dengan bobot kriteria pertama yaitu 0,30, 1 kali 0,30 yaitu 0,3. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini seperti kriteria ketiga, maka akan 0,3 dikali dengan bobot kriteria ketiga yaitu 0,20. Di sini 0,3 kali 0,20 menjadi 0,06. Selanjutnya dijumlahkan dengan rumus sum B22 sampai F22, yaitu dari sini sampai dengan yang di sini, sehingga hasilnya menjadi 0,76. Begitu juga dengan yang lainnya dijumlahkan. Dan di sini saya juga menggunakan rumus ranking untuk meranking alternatif mana yang terbaik. Dan di sini menghasilkan ranking pertamanya yaitu alternatif pertama dengan nilai tertinggi 0,76. Saya juga telah membuat program sederhana di MATLAB dengan cara yang pertama, input data berdasarkan kriteria. Di sini saya inputkan matriks kriteria yang telah dibuat, yaitu yang ini. Saya inputkan ke dalam
variabel X. Selanjutnya, nilai atribut kita beri di mana cost akan 0 dan benefit 1. Disimpan dalam variabel K. Di sini kriteria pertama cost maka 0, C2 cost juga 0, C3 45 benefit maka 1. Selanjutnya bobot untuk setiap kriteria disimpan dalam variabel W. Di sini sesuai dengan yang telah ditentukan juga sebelumnya, yang bobot tadi. Yang ini. Kemudian di sini untuk menampilkan yang sudah diinputkan, nilai input matriks X, bobot yang diberikan W, dan atribut setiap kriteria K. Selanjutnya, tahapan normalisasi matriks. Mn sama dengan size X, yaitu matriks M kali N dengan ukuran sebanyak variabel X input di sini untuk mengukur ukuran matriks yang diinputkan tadi, yaitu matriks X. Kemudian membuat matriks R yang merupakan matriks kosong. Selanjutnya menggunakan perulangan for dan juga di dalamnya ada if else. Di sini if KJ sama dengan 1 untuk statement untuk kriteria dengan atribut benefit. Jika benefit, maka menggunakan formula benefit. Jika tidak, berarti cost dan menggunakan formula cost, yaitu minimal. Seperti pada Excel juga. IJ di sini berarti baris dan kolom. Kemudian menampilkan matriks yang telah dinormalisasi, yaitu matriks R. Setelah itu, tahapan proses perankingan. Seperti pada Excel tadi, menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif, menghitung nilai akhir dari perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot setiap kriteria menggunakan rumus VI, sum W, dan selanjutnya menentukan nilai tertinggi dari hasil akhir tadi dengan rumus maksimal V. Kita coba running. Maka akan tampil seperti ini. Menampilkan nilai input X atau matriks yang sudah ditentukan sesuai dengan yang ini. Sudah sama. Selanjutnya bobot yang diberikan dan atribut setiap kriteria. Selanjutnya menampilkan matriks yang telah dinormalisasi. Hasilnya sudah sesuai juga dengan yang ada di Excel. Yang ini. Dan yang terakhir ada menampilkan hasil nilai preferensi V untuk setiap alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga, keempat, dan yang kelima. Dan di sini maksimal nilai tertingginya yaitu 0,76, berarti nilai tertinggi yaitu alternatif pertama. Sama seperti pada Excel tadi, alternatif pertama menjadi ranking pertama. Sehingga hasil perhitungan nilai VI yang terbesar mengindikasikan alternatif AI merupakan alternatif terbaik, yaitu alternatif terbaiknya yaitu A1, Kos Asrijaya. Sehingga di sini kesimpulannya kosan Asrijaya menjadi kosan pilihan terbaik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.